orang pedagang pentol. Ketika itu bahagianya ya mungkin pas jualan pentol itu laku, dibeli orang atau disedekahkan itu kan bahagia. Tapi kalau yang kita perspektif kita sendiri, kayaknya kok kasihan ya penjual pentol ini bertahun-tahun jualan pentol. Padahal dia bahagia. Padahal dia bahagia. Nah, itu kan tergantung perspektifnya sendiri-sendiri. Ketika ada teman lama sekali, misalkan teman SMA, teman kuliah, gak pernah ketemu. Moro tiba-tiba tanya kabar. Assalamualaikum. Tanda-tanda. Waalaikumsalam. Wah, iki bae. Langsung diblokir. Kalau menurut saya sahabat ya, itu ketika diutangi gak nagih. Mau ada bayar lah itu. Utang wajib bayar. Justru itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria, Saya Dani Rahmati, Dan saya Muhammad Septian. Hari ini kembali hadir ya, bersamai dalam program MID. Malam Ahadnya teman-teman selalu bersama dengan MID. Semoga yang laki-laki menjadi Majelis Ikhwan Idaman. Amin ya rabbal alamin. Yang wanita menjadi akhwat idaman gitu ya. Muslimah, atau ukti idaman, atau muslimah. jadi makmum idaman insyaallah ya. Makmum idaman. Makmumnya Mas Dani? Banyak. Kemarin enggak. Biasanya kalau ada sholat asar kan banyak makmum kan. Oh, ngimami kamu ya? Oh, kamu imam ya? Kebetulan imamnya itu kentut. Duh, enggak. Makmum maju kan. Kalau di VK kan seperti itu. Loh, kapan itu? Ya kan di tempat lain. Jadi kalau butuh imam khutbah Jumat ya dan Lah. Raga juga bisa mitra muslim. MC wedding, khutbah Jumat. Apalagi Enggak. menyerahkan manten. Yo, pasrah manten. Pasrah manten Septian, Pasrah bahasa Jawa, manten. bahasa Indonesia. Bisa? Inggris Bisa. ya. Bahasa Inggris bisa, cuma awalnya saja. Dan lain sebagainya. Jadi harus Oke, hari ini kita akan senang-senang bertiga ya. Kalau biasanya kita hadirkan narasumber atau bintang tamu. Hari ini spesial kita akan bahas bertiga. Sejatinya hidup itu adalah yang kita cari adalah bahagia, gitu kan? Bahagianya saya juga ada cincin di jari, artinya sudah apa? Cincin akik iku. Oh iya, Gak relevan. Sudah menikah. Tapi bukan cincin nikahmu kan itu? Bukan, cuma kan itu sebagai wujud. Kamu kan Bukan cincin nikah ini. tapi kan sudah menikah. Coba ini. saya belum ada cincin tapi hidup kan bahagia. Meskipun belum ada cincin, tapi kan tetap prinsipnya bahagia. Nah. Jadi kan sama saja. Oke. Nah, hari ini kita mungkin bahas tentang makna bahagia versi Majelis Ikhwan Idaman. Nanti teman-teman juga boleh komen di bawah apa sih arti bahagia atau makna bahagia menurut teman-teman gitu ya. Oke. Karena juga ini kan sangat penting gitu ya. Kalau kita ingin bahagia, tapi kita sendiri belum tahu mengenai makna bahagia sendiri itu sejatinya apa. Itu kan akhirnya kan ngerambiang ya. Apa ngerambiang gitu? Gelambiar, remang-remang, tidak jelas. Meraba-raba. Loh, meraba-raba. Maksudnya ketika orang itu masih belum tahu pakemnya itu kan masih istilahnya masih meraba-raba. Benar. Iya. Ya. Tapi kan semua orang punya prinsip bahagia sendiri-sendiri. Kan standarnya kan berbeda-beda ya, kayak orang pedagang pentol. Ketika itu bahagianya ya mungkin pas jualan pentol itu laku, dibeli orang atau disedekahkan itu kan bahagia. Tapi kalau yang kita perspektif kita sendiri, kayaknya kok kasihan ya penjual pentol ini bertahun-tahun jualan pentol. Padahal dia bahagia. Padahal dia dia bahagia. bahagia. Nah, itu kan tergantung perspektifnya sendiri-sendiri. Kalau menurutmu berarti gimana? Makna bahagia Itu dulu. tadi, itu Makna tadi. bahagia. Penjual pentol berarti. Ya bukan. Kalau Menurutmu bahagia itu kan Ya, menurut kalau kamu penjual. pribadi bahagia itu gimana sih Dan? diberikan hidup kan wis nikmat sendiri ya bahagia kalau Itu menurut nikmat. saya. Bener. Kalau Dan bahagia- wajib bahagia karena gini soalnya banyak orang yang diberikan hidup itu justru pilih nggak hidup. Maksudnya Apa piye? iki? Bentar ya. Ini mungkin ada agak Ini loading kajian sedikit. tasawuf iki. Dalam iki. Orang ya diberikan hidup. Saya tuh suka baca di Twitter itu loh dan di media-media sosial yang lainnya. Jadi kan sekarang ini banyak orang itu ketika ada masalah sedikit
mungkin jalan terakhirnya itu suicide, meninggal ya dan lain sebagainya. Aku kayaknya sudah nggak pantas hidup dan lain sebagainya, terus akhirnya meninggal. Putus asa artinya ya. Meninggalnya itu maksudnya suicide gitu, iya, caranya gimana pun pokoknya aku pengen mati gitu. Padahal itu kan nggak boleh kan ya? Memang nggak. Menurut Islam kan sudah nggak boleh. Nggak boleh. Padahal orang yang meninggal sendiri itu kan pingin hidup kembali kan ya. Kalau Raga Septian kan biasanya dengar ustadz bilang orang yang meninggal itu lebih ingin hidup untuk bersedekah. Iya. Lalu nggak Dewi kan masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Mungkin Raga punya istri, anak. Septian juga sama. Saya punya keluarga, punya teman-teman yang sering traktir bakso. Lah kan alasan apalagi hidup ini kan sudah diberikan kalau nggak bahagia gitu. Kalau menurutku seperti itu. Tapi puncak kebahagiaan yang pengen kamu raih itu apa sih, Den? Kalau punya kebahagiaan pengen diraih setiap orang ya, kalau saya sendiri pasti ya membahagiakan orang tua. Seperti? Iya, salah satunya mungkin dengan berbakti kepada orang tua. Misalkan disuruh apa gitu, kita manut. Meskipun kita berbeda pendapat. Berarti kamu belum pernah disuruh menikah ya? Soalnya kan sampai sekarang belum menikah. Kalau kamu sudah pernah disuruh menikah tapi sampai sekarang belum menikah, berarti kamu nggak manut. Pasti disuruh. Oh, nggak manut tuh. Tapi kan menikah itu butuh proses yang panjang ya. Panjang itu berapa kali berapa? Ya lebih dari 6 kali 2. Pendek itu. 6 kali 2 kan 12 bulan. Lebih, ya ada orang sing itu ya menikah itu nggak segampang itu. Iya, tapi kan kalau saya sendiri kan butuh mikir dan lain sebagainya. Kayaknya ya masih harus proses lah kayaknya. Tapi berarti pernah disuruh? Ya pasti pernah. Nah terus pasti pernah. Katanya pengen ibumu bahagia. Ya, tapi kan apa yang diperintahkan Bu laksanakan? Kita proses menuju ke sana. Sudah proses ini sekarang? Iya, proses menuju kebahagiaan ke sana. Ada berarti sudah. Iya kan, nikah kan ya salah satu kan harus kita capai ya. Iya benar. Kok nyari temen? Ya kan Afi kan masih jomblo juga. Oke. Kalau nggak suka nikah, ada kan orang yang nggak mau nikah. Mungkin karena dia bukan karirnya, prinsipnya seperti itu. Tapi kan nggak mengingkari dari yang disunahkan oleh Nabi Muhammad kan. Jadi kan nggak boleh kalau nggak mengingkari seseorang yang ingin menikah. Gitu sih. Jadi membahagiakan orang tua kayak bahagia sendiri, kayak setiap hari wis kerja di seorang muslim, pulang kayak ngaji, itu ya luar biasa bahagia. Nggak harus dinilai uang loh ya. Meskipun uang ya penting, tapi kan itu kan sebagai bukan tujuan, cuma alat kok kan, uang itu alat. Ya ini mungkin ngomongannya sing orang belum gajinya 10 miliar ya. Nanti mungkin ngelamber ya. Tapi bagiku sendiri ya gitu. Meskipun saya nggak punya uang, saya nggak punya itu ya bismillah. Ya tapi bahagia. Sertifikat tanah banyak kan? Enggak itu. Oke. Biasanya juga itu kalau di perbincangan gitu ya, obrolan baik itu di media sosial ataupun juga kita ngobrol langsung. Bahagia itu identik dengan apa yang kita sukai dan berkaitan dengan kesukaan. Menurutmu Bi? Sama apa enggak kebahagiaan dengan kesukaan? Ada di taraf tertentu memang iya, tapi di taraf tertentu kesukaan kita itu kadang itu berbeda dengan kesukaan yang Allah berikan. Ya berarti kebahagiaan itu identik dengan kesukaan apa enggak? Enggak harus nih menurut agama. Menurut agama ya? Iya. Nek Raga sendiri nggak tahu aku. Iya sih, nggak harus identik dengan kesukaan. Soalnya yang di surat Al-Baqarah ya, yang yang kamu sukai belum tentu apa ayatnya? Ya, apa yang kita sukai belum tentu itu yang terbaik untuk kita gitu kan. Apa yang kita dapat itu yang Allah pilihkan yang itu terbaik untuk kita. Kok asa? Oh lali ayatnya. Ya wis lah iku pokoknya. Jadi enggak bergantung tentang kesukaan. Tapi mungkin Septian punya alasan. Oh. Gimana kalau Septian? Kamu suka apa terus? Tapi nggak apa-apa. Gimana? Karena kan ini dibahas juga kemarin. Kalau mungkin mitra muslim ada yang sudah mengikuti spiritual journey atau perjalanan spiritual. Ini kan pembahasannya dalam gitu ya. Pembahasannya berkaitan dengan mungkin kalau di kitab ya ke arah al-hikam atau ke arah tazkiyatun nafs gitu kan. Bagaimana
menyucikan hati dan juga jiwa. Karena semua orang kan pasti tujuannya sebenarnya kan pengen bahagia, gitu kan. Benar. Cuma sejatinya bahagia itu bukan karena apa kesukaan kita dapatkan, kan benar. Ketika bahagia itu diintai dengan suka, artinya ketika kita tidak mendapatkan kesukaan kita, artinya kita kan tidak bahagia. Ada kemarin yang menyebut bahwa Ustadz Muzaki Al-Hafidz, bahwa narasumber kemarin menyebut bahwa kebahagiaan itu identiknya bukan kesukaan. Karena kalau kesukaan itu berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mungkin ingin punya mobil 5 gitu ya. Mobil 5 kemudian pengen beli pesawat misalkan. Sudah beli pesawat mungkin ingin tambah Ngomongan. Lu tambah istri. Kalau yang sudah menikah biasanya gitu kan? Enggak, maksudnya nambah rumah mungkin. Iya, tambah rumah. Rumah tangga. Sama aja. Iya. Ini kan berkaitan dengan keinginan, kesukaan gitu kan, suka tambah dan sebagainya. Tapi sejatinya kan kalau kita melihat banyak sekali orang-orang kaya yang berkecukupan berkaitan dengan harta, tapi juga banyak yang tidak bahagia. Bahwa sejatinya kebahagiaan itu akan didapatkan ketika kita mendapatkan yang namanya ketenangan. Benar, betul. Ya, ayatnya loh. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya. Asa an takrahu syai'an atau sebaliknya ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi yang kita benci belum tentu itu yang buruk untuk kita, dan yang kita sukai belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Jadi nggak hanya terkait apa yang kita sukai kemudian kita bisa miliki itu bisa membuat kita bahagia, tapi justru kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri biasanya. Bahagia itu letaknya di hati, bukan di mata. Bukan juga di pikiran, gitu kan? Bukan hanya di pikiran kita, tapi dari ketenangan hidup. Kalau kata Ustadz Salim Afila, kita bisa membeli, bisa untuk bayar mewahnya hotel, bisa bayar mewahnya villa ketika ingin. Tapi yang namanya ketenangan hati, nyenyaknya tidur, itu Allah yang berikan. Artinya tidak, bahkan bukan yang di villa, yang mungkin di kasur yang sangat tipis pun bisa tidur dengan nyenyaknya. Artinya kan bukan hanya berkaitan dengan materi, kesukaan dan lain sebagainya. Makna bahagia itu sejatinya kan seperti itu. Kalau kemarin sebuah quotes yang disampaikan oleh Ustadz Muzaki itu disampaikan juga oleh gurunya. Itu ini tidak diambil dari hadis, tapi sebuah makna yang kalau saya selami, ini luar biasa. Gimana itu? Kita tidak akan bisa menemukan makna yang hakiki dari kebahagiaan ketika hidup gitu ya. Belum bisa, ini sebuah analogi, belum bisa menikmati manisnya kopi, pahitnya gula. Bener. Contoh sederhananya mungkin gini ya. Berarti aku nggak bahagia yo. Analogi, Bos. Soalnya aku nggak pernah bisa menikmati manisnya kopi ya. Soalnya aku juga seneng kopi. Gula? Apa seneng kopi? Gula? Menikmati manis gula apa? Loh, jadi ini pahitnya gula, manisnya kopi. Lah iya, nek gula kamu menikmati apa? Gula? Manis. Gula teh. Gula menikmati apa? Manis. Lah iya. Ketika kamu iso merasakan gula itu pahit, berarti kamu iso menikmati ini kebahagiaan sebenarnya. Makna terbalik. Ya aku mencari gula pahit. Oh iya. Apa nih? Aku Ya, belum pernah. gula dan pahit. Loh kok gula pahit bukan? Ini. Piye menurut Aku nggak tahu. Enggak, ini biasanya kan ngaji di Yai Ali kan. Yai Ali itu pasti kasih tahu. Ini dalam ini. Ya Om Septian, aku nggak tahu. Wis kamu sih. Nggak, aku nimba ilmu ke Septian. Yo enggak, aku dari Ustaz Muzaki. Yo iki mang lek terlalu banyak gula kan pahitnya itu yo penyakit diabetes iku lho. Walah, tadi dhewe menghindari diabetes nggak boleh pakai gula. Bukan, maknanya kalau kita terlalu mengarahkan ke yang suka terus keturutan, kemudian terus dan seterusnya. Misalkan gula, senengane gula terus isu awan sore bengi sampai tangi turu gula terus, otomatis kan bisa kena yang namanya diabetes dan lain sebagainya. Itu sebuah kiasan. Bagaimana kalau gula itu identik dengan pujian? Mas Ani gue panteng, Mas Ani pinter, Mas Ani kemudian dipuji. Ketika kita senang, biasanya kan membuat kita takabur kan. Betul. Dan lain sebagainya. Itu kan tidak baik. Pujian itu sejatinya kan tidak baik.
menghancurkan, ada arah ke menghancurkan. Jadi maknanya itu ketika kita bisa berbanding terbalik. Ketika kita dipuji sejatinya itu, wah ini menjadi introspeksi. Kebalikannya. Iya, Ali bin Abi Thalib aja ketika dipuji itu langsung berdoa kan, semoga apa yang disangkakan oleh hambamu ini itu lebih baik dari apa yang disangkakan. Dan semoga aku dilindungi dari, pokoknya ada kan doanya. Jadi kalau pujian itu kan ada 4 kan. Pujian Allah kepada dirinya sendiri, ya. Kemudian pujian Allah kepada makhluknya, Allah memuji Nabi Muhammad kan. Kemudian pujian makhluk kepada Allah, ya kan. Kemudian pujian makhluk ke makhluk. Nah, padahal sebelum kita memuji makhluk itu kita harus memuji Allah terlebih dahulu. Terkadang kita sering memuji, Masya Allah anakku ganteng ire, pinter ire, tapi kita lupa mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah. Kita harus memuji Allah terlebih dahulu, baru memuji makhluk. Iya. Dan sejatinya kalau kita mendalami tentang tadi ya makna tadi, kalau diselami lagi bahwa gula dan juga kopi, gula itu berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan. Kan manis kan, sesuatu yang menyenangkan. Harta, benda, tahta, jabatan, uang banyak dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi sebuah yang nantinya enak terus, ataukah itu sejatinya ujian karena itu bisa menjadikan pahit? Karena kan semakin banyak nanti kan timbangannya semakin sulit lagi kan. Begitu juga yang pahit itu berkaitan dengan mungkin ujian ya. Usaha bolak-balik gagal ya terus. Kemudian ada permasalahan rumah tangga. Kemudian mungkin ada yang sakit gitu ya. Sakit sembuh, sakit lagi dan lain sebagainya. Toh kita semua kan sebagai manusia pasti sakit. Betul. Pernah sakit. Atau yang usaha pasti pernah rugi dan lain sebagainya. Otomatis di kala sakit itu, di kala mungkin ujian itu atau yang pahit itu, sebenarnya itu ada sebuah kebahagiaan ketika kita bisa benar mengambil maknanya. Kebahagiaannya apa? Bahwa di dalam sakitnya itu sedang ada ujian untuk meningkatkan derajat kita. Jadi pahit itu kita bisa tetap bahagia ketika kita bisa memandang pahitnya itu menjadi manis. Sing penting Gusti Allah ridho. Itu yang disampaikan Ustaz Musyaki kemarin. Terus kalau kebahagiaan versimu gimana ya sudah berumah tangga? Kan kalau Dani ini kan yang versi belum berumah tangga, artinya dia kebahagiaannya adalah orang tuanya. Mungkin motivasinya mengejar prestasi mungkin. Betul. Itu kan ke orang tua. Nah, kalau Septian gimana? Ya, kalau saya sih intinya bahwa sebagai kepala rumah tangga itu tentu kan ada tanggung jawab yang namanya memenuhi tanggung jawab untuk berkaitan dengan nafkah gitu ya. Satu nafkah, kemudian juga tanggung jawab untuk memberikan perhatian, kemudian ada hal lain yang tetap mengutamakan keluarga. Ya intinya ketika itu semuanya sudah kita lakukan, kemudian dengan usaha kita, kemudian apakah itu sesuai dengan harapan kita, misalkan butuh apa kemudian kita bisa beli, ataukah memang kita butuh apa harus nunda dulu tapi akhirnya juga bisa beli, yaitu sebuah kebahagiaan kalau menurut saya, versi saya. Jadi kan ini ya berarti kesimpulannya kan kalau gimana caranya kita hidup itu terus memelihara harapan gitu maksudnya ya, memelihara harapan agar tidak putus asa. Iya sih. Jadi kan kita kan terus berharap kan. Iya. Kalau misalkan harapan itu wis nggak ada ya hopeless, sedih kan, iya. Gitu, putus asa ini dan sebagainya. Berarti kita harus tetap menumbuhkan harapan ya. Kamu masih terus berharap kan? Berharap itu kan olehnya. Ya pasti. Nggak tahu olehnya siapa gitu. Nyanya dia, nyanya hambanya Allah. Hambanya Allah tentunya. Soalnya kan kata Pak Yaiku dulu itu kan beliau itu kalau menyampaikan seperti ini. Kalau punya keinginan itu nikmati dulu keinginannya. Ya kayak contoh. misalkan saya pengen punya HP iPhone 16. Kan sudah punya. Enggak boleh ya? Iya, enggak apa-apa. Kan sudah punya iPhone. Enggak perlu, ya itu enggak punya aku sih. Nah, kan bahkan kalau di iklan-iklan sampai ada ini di misal mau pengen punya villa gitu misalnya. Ya, Cok, ya iku maneh sing sederhana kan HP iPhone HP buah. Katanya itu kita itu harus terus bisa memelihara harapan. Artinya kan selama harapan itu ada, kita harus terus untuk kayak gimana caranya
impian itu kan dikiaskan sama Pak Yai beliau itu Pak Yai beliau Pak Yaimu? Sama beliau, Pak Yaiku, ketika punya mimpi harus terus bisa dipelihara mimpi itu. Dipelihara atau apa diwujudkan? Berarti pelihara berarti dikasih makan? Bukan, artinya itu terus diusahakan, terus didoakan. Kadang kan kalau kita pengen sesuatu, biasanya kan cuma sekeliwat sekelebat bahasa Indonesianya apa ya? Pengennya kan terus sekilas terus lupa gitu loh maksudnya. Oh iya. Tapi kalau arek cilik ya. Berarti harus fokus ya. Iya, fokus. Fokus mengejar satu tujuan. Kalau misalkan Septian sama Raga tadi kan sudah berkeluarga. Enggak, kamu ya, misalkan kamu. Aku tadi kan pengen fokus salah satu misalkan ya, pengen iPhone di tahun ini. HP buah. Oh ya, HP buah, HP Apple ini ya. Iya sama mereknya ya. Aku harus ngomong buah, dijelasnya buah. HP. Ya kan yang viral sekarang kan ya. Iya. Tapi aku pakai Android kan. Iya bodoh. Terus? Mari lupa ngomong. Terus akhirnya fokus kamu bekerja keras nyari klien gitu. Enggak. Marketing lah. Marketing apa gitu. Ayo. Iya, kita marketing ini. Enggak, ayo kan akhirnya kamu pengen HP buah kan? Iya, terus tapi harus terus bisa ini katanya sih untuk mewujudkannya piye? Tapi tetap harus dirawat keinginan itu, tapi tetap fokus. Nah, tapi kalau nggak boleh, misal aku pengen HP buah plus kendaraan motor sport. Boleh aja. Saya kan sudah disatukan. Wah, ini mimpiku tahun ini misalkan seperti itu. Itu kan harus kayak Septian loh, fokus terus. Kok ngertiin aku kok fokus? Gimana? Contoh klien ya. Misalkan kayak jadi cerita. Misalkan ya, dunia marketing ini. Dia itu punya tujuan fokus untuk mengabulkan prospek apa gitu ya, atau event apa gitu. Lah gimana caranya kayak Septian kan ya apa caranya itu biar bisa sampai ke dia dulu kan. Kenalan dulu. Misalkan menyapa, nyari kontak nyari orang-orangnya. Ya bagus kan Septian nih. Tapi kalau misalkan harapan itu nggak dirawat dengan baik, ya tentu ya ditumbuhkan. Itu akhirnya tujuan itu nanti nggak akan sampai. Intinya seperti itu. Terus tetap dinikmati loh. Misalkan pengen HP buah tadi, pengen dinikmati ya. Kalau sudah dinikmati yang ada dulu gitu ya. Iya, mimpinya tadi. Oh, mimpinya dibayangkan. Tapi bukan membayangkan yang kalau kamu bayangkan istri ya, dibayangkan nggak apa-apa? Nggak, ada wajahnya kan. Gimana bayangkannya maksudnya? Ya barangkali ada figur. Iya, HP buah tadi sementara. Kalau cewek, kalau istri. Ya tetap kan. Tapi nggak boleh dibayangkan loh. Iya, aku bayangno siapa. Oh, nggak ada ya. Tapi tetap ini kalau istri kan ya yang ya sesuai yang hadis itu kan yang biasa disampaikan Septian sama apa? Raga. Hadis apa? Ya, pilihlah seseorang ini satunya tentang nikah. Agamanya kan gitu. Tungkahul mar'ah. Itu pinter putra muslim ini. Loh. Aku nggak apa. Iya. Terus mau liara maksudnya gitu toh. Tapi kalau sudah kecapean ya biasa. Ini bener berarti kan dikasih makan, Lur. Kalau sudah kecapean ya, misalnya wis kecapean ya, wis biasa. Caranya apa ben gak bosen iki? Tumbuhkan lagi harapan sing baru tadi. Contoh, tak kei casing rek bagus rek. Casing HP buah. Sing udah gambarin kayak stiker ya. Ya. Kalau menurutmu makna bahagia harus sama aja ya kan? Ya kayak gimana? Ya kan beda-beda lah konsepnya. Seperti tadi beda orangnya beda. Penjual pentol tadi. Loh. Iya kan? Penjual pentol laris itu bahagia menurutnya. Tapi kan kita sama-sama penyiar dan marketing. Beda, Pak. Rumahmu mana? Waru. Lah iya. Lah waduh. Kan beda bahagia nih. Iya. Jadi kalau menurutku ya bahagia itu kita bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita saat ini. Jadi bahagia itu nggak hanya harus hak milik saja. Nah, terkadang seseorang itu membatasi kebahagiaan, achieve atau harapan tadi itu dengan hak milik. Ketika itu belum hak milik, itu masih dianggap wah belum. Aku masih. Maksudnya hak milik apa itu lagi? Ketika kamu melihat seseorang di sana, itu bukan hak milikku gitu. Iya, belum menikah. Itu bahagia. Kira
kabeh Ojo iku. bahagia. Gimana maksudnya? Itu. Jadi gimana? Misal ya kayak tadi pengen HP buah tadi. Misal kita memang belum mampu ya, untuk beli HP buah karena mungkin sekarang bisa dicicil ya. Misalnya aku punya HP buah terus kamu pengen tapi aku langsung oleh hadiah. Enggak, aku oleh hadiah gitu. Terus kita bisa pinjam kayak nyoba. Itu bukan hak milik kita, tapi kita sudah merasakan atau mungkin fasilitas. Misal kamu bekerja di pemerintahan. Kan ada misalnya fasilitas kendaraan. Entah mobil, motor dan lain sebagainya. Itu fasilitas, tapi itu bukan hak milik kita kan. Atau yang lain misal apapun. Nah itu ketika itu kita bisa merasakan, itu kita bisa nikmati, itu kita bisa menjalankan itu semua dengan hal-hal itu sudah, menurutku itu sudah bahagia, nggak perlu jadi hak milik. Gimana caranya? Prinsipil katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu loh. Setiap keberhasilan satu orang lain atau setiap kebahagiaan orang lain, di situ ada satu orang yang julid. Hah? Iya. Iya pasti. Nah, rata-rata kan seperti itu. Misalnya Raga punya handphone yo. Raga kok tuh HP aku sing dungo suwe-suwe kok gak iki gitu. Gimana caranya? Kan urusannya wong iku. Ya bukan. Maksudnya caranya. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Bukan. Cara Raga kan tadi sampaikan gini. Raga menyampaikan kalau ketika seseorang itu berhasil, kita bisa menganggap itu sebuah bagian dari keberhasilan diri kita. Kita bisa pinjam dan lain sebagainya itu kan. Ya contohnya kan. Contoh nih. Tapi di masyarakat secara umum dan sebagainya, setiap ada sepeda motor yang turun dari dealer ke gang, wah, wis tuku pedanya. Gimana caranya untuk memanage hati lo agar tidak julid? Berarti gitu? kamu biasanya aku tuku HP-nya kamu julid tuh. Aku nggak julid. Loh, gimana caranya memanage itu? Loh, Reptian. Lepas saya kan nggak julid. Kamu tanya aku. Aku julid. Loh, bener kan aku takonnya. Dibalik. Oh, kamu. Loh, kan takut dewi yo. Loh, lah iya. Berarti ya. Aku nggak melok-melok berdiskusi Ayo, saya kira kamu boleh aku tuku mobil baru misal, julid gak? Julid, copo? Ganti, gak konsisten. Ya Allah, aku julid deh biasa. Ya itu tergantung perspektif kita aja lah. Itu masalah tazkiyatun nafs ya, masalah hati. Itu secara umum ya opo maksudnya nggak usah hati ya opo maksudnya carane manage hati gitu. Ya terkadang memang kita kadang kayak apalagi ketika reuni ngono ya. Koncoku wis ayune ngono. Hutu. Gimana? Mau. Dengan koncoku wis kayak bagi-bagi kartu nama wis wah lah. Owner, founder. Wis gak bahagia di seorang muslim. Bukan gitu, maksudnya kan kita kadang julid ke ono ya kan? Iya. Katanya jam enggak, terus gimana caranya? Aku lo guyon. Iya terus. Nah iya, terus akhirnya kan kita ya wis lah. Alhamdulillah rek, berarti koncoku wis terus kan lowongan ta. Sampean enggak. Gimana? Ada melihat kesuksesan orang lain. Terus kamu ikut bahagia gimana? Yo ikut bahagia di traktir. Ikut bahagia. Loh, salah satu ini ya makna kebahagiaan itu ketika mengurangi. Salah satu makna ini salah satu juga cerita bahwa kita bisa mengurangi yang namanya iri hati, iri dengki seseorang baik itu teman, saudara. Ya apa menghilangi iri itu ayo? Susah. Kadang iri ku nggak kita datang secara tiba-tiba. Kita undang datang sendiri. Iya. Pasti ono. Maknanya mau Jawa. Sering-sering syukuran. Syukuran itu apa? Loh, belikan kita pasung. misalkan misalkan iki anu tuku mobil TKI berkat, TKI jajan. Berarti menyuap. Bukan menyuap, syukuran loh. Iku syukuran, tasakuran itu untuk menghilangkan satu ya bala bencana. Sedekah kan gitu, menghilangkan bala bencana dan lain sebagainya. Salah satunya juga menghilangkan iri dan dengki. Orangnya tetap iri terus nggak dimakan, monggo itu masalah mereka, kita nggak perlu memikirkan.
Jadi yang salah satunya ketika kamu habis beli mobil besok dan atau ketika kamu punya istri baru ya traktiran. Iya loh. Berarti aku sebagai suap ke teman-teman. Ini juga bukan suap yang perlu diketahui juga gitu ya untuk menjaga keiri hatian tidak muncul di antara kita. Salah satunya ketika kita dapat rezeki saling traktir bakso. Kalau aku sih temen yo, karena kan saya anggap ini sahabat saya yang 3 ini ya. Sahabat apa dulur? Ya dulur dan sahabat kan. Kunci sahabat itu bisa langgeng ya 1. Jangan pernah berharap untuk dihargai atau dihormati. Oh, berarti tak keplaki dasmu Lo boleh jadi kita tuh gak ada tuntutan untuk penyiar ini, misalnya kondang. Aku leader ya? Leader ini. Ya leader kamu. Dulu turun jabatan. Kalau sahabat konco lama sih saya menerapkan prinsip seperti itu dari dulu. Jadi kan nggak ada tuntutan untuk dia menghormati aku. Maksudnya aneh bisa ya aku ya ayo tak jak punya uang loh tak jak tuku bakso, tak jak kesini gitu ayo wis. Iya bener nih ku. Saya kan dulu pernah cerita ya, saya punya konco kental. Tahu kan yang di Nganjuk. Itu kan sampai dulu SMP, SMA sampai sekarang. Padahal bukan satu angkatan, beda-beda. Tapi tetap terjalin silaturahim dan makna itu yang benar-benar kita dapatkan itu ketika kita ada kesusahan, dia ada. Contoh sederhana, mungkin ketika salah satu ibundanya teman saya itu wafat, semuanya ada. Maksudnya saya ikut nemeni pas jenazahnya, ngebantu di ambulan dan sebagainya. Begitu juga dengan yang lainnya, siap dengan yang kan di sini di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian yang lainnya, ayo aku tak siap-siap ya neng Oma. Jadi tanpa diperintah itu dengan sukarela ingin membantu temannya yang mungkin mengalami kesusahan. Itu sebuah kebahagiaan. Bener, dan itu yang bisa merekatkan karena akan selalu teringat. Nah, salah satu yang bisa merekatkan tadi yo tuku bakso bareng. Saiki wayamu. Iya, mari ini siap. Oke, baik. Jadi berbicara kok bakso? Pikiran lho. Kok balik ke sahabat yo. Makna sahabat kayak awakmu, piye mau? Duh, aku harus mari, saya harus mari. Makna sahabat. Lu kok lu pertanyaan apa? Ya sahabat itu sing kalau menurut saya sahabat ya. Itu ketika diutangi itu gak nagih. Mau ada bayar lah itu. Utang wajib bayar. Justru itu. Nah, enggak sih, jangan. Utang tetap bayar meskipun kadang itu sahabat itu nggak mungkin nagih. Wes pasti aku utang awakmu, aku utang awak. Pasti kamu gak karena nagih aku kan. Sampai aku kapan sekarang. Tapi yo tahu diri deh. Ojo ngono. Tapi susah kayak gitu sekarang. Iya. Ini ya kadang meremehkan ngono. Lah wis kanca bendino ketemu wis. Bapak gak usah. Kok malah bahas utang. Itu duit semua. Ini kembali ke Ustadz siapa kemarin Gus Kausar. Nah, mitra muslim biasanya kan ada kan. Ini termasuk saya dulu kan. Utang. Ketika ada teman, bukan utang. Ketika ada teman lama sekali, misalkan teman SMA, teman kuliah, gak pernah ketemu. Moro tiba-tiba tanya kabar. Assalamualaikum. Tanda-tanda. Waalaikumsalam. Wah, GPE. Langsung diblokir. Golek MC itu terjadi ke saya. Husnudon ya. Iya, PEI MC gitu. Tak bales. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya kabarmu rek? Alhamdulillah kabar baik dan sebagainya. Terus ngobrol panjang, Des. Oh iya aku butuh iki. Semua gak ketemu. Nyelip on. Kan kelihatan kan dibaca. Dulu saya ya. Waduh, suwe gak ketemu utang. Kan repotnya itu kan gini, kalau nggak ketemu itu khawatirnya nanti dia kemudian nggak bayar, kemudian kita ketika tagih kemudian dia menghindar, akhirnya kan terputus. Benar. Silaturahimi kan gitu. Akhirnya kapan hari kan mendapat pencerahan ya. Dapat siapa Gus Kausar itu gimana? Ya apa? Yang gimana? Aku nggak ngerti. Yang nyari Septian. Yuk kamu ya tapi penjelasannya. Yang mana? Loh, saya tak share nih grup itu loh. Grup apa? Grup artis. Program. Nggak tak lihat ya. Iya, Septian. Kamu biar. Aku pakai dataku habis gitu. Oh, bucuk ini. Gak sih makan dulu. Bucuk ini. Gak bucuk gue. Kayak apa coba? Gue kok ngerti Gus Kausar ya ngono mau. Ya ngerti kan idola kaum pemuda sekarang. Penjelasannya piye? Penjelasannya. Ya terus apa aja? Penjelasannya. Ya apa sih? Aku gak ngerti teman.
Memang Kan? iya disebutkan oleh Gus Tapi Kausar. menurutmu piye? Menurutmu ketika ada temanmu lama konco SD gak tahu ketemu, marane utang, tanggapanmu piye? Manusiawi yo. Ya kurang ajar. Manusiawi. Oke, cukup. Manusiawi. Panjang. Apa menurutmu ketika kamu sowe kancamu mungkin di pondok kanca cilik gak tahu ketemu, suwe-suwe ketemu. Pernah. Aku golek kuwi kok anu. Yo heran ternyata aja. jalalah aku nyilih duit. Iya, heran. Apa tanggapanmu? Tanggapanku heran. Terus yang kedua, mungkin salah satu solusinya biar nggak sampai kayak pecah dan lain sebagainya. Itu kalau aku yo, ini prinsip keluargaku sih. Sik to heran takon kan piye tanggapanmu? Yo heran nek. Ada iki lho kok iso yo. Berarti negatif Gak ya? tahu, Ke arah kok negatif ya? iso yo kok. Ya negatif Ketahuan kan yo. Negatif. Terus Cuman apa? aku nggak sampai menjudge wah iki arek iki bahaya dan lain sebagainya. Enggak. Kalau aku solusi dari aku ya ini prinsip keluargaku sih. Ketika kita ada saudara, terutama saudara atau mungkin teman dan sebagainya itu mau hutang, itu biasanya agar tidak membuat perpecahan karena hutang itu bisa membuat perpecahan, pembunuhan dan lain sebagainya ngono kan ya. Benar. Itu lebih baik kita kasih. Nah, tapi nggak kita kasih semua. Misal konco lawas yo. Gak aku oleh hanya 500.000. Lah, kalau kita mungkin ada, waduh aku gak ono lek 500, aku ono 100 iki wis gowon. Itu kita ikhlaskan tapi Besok kesini lagi, dia kesini lagi. Terus. tuman. Wah, Itu baru bisa kita tolak kalau untuk yang kedua dan yang ketiga. Kan yang pertama setidaknya kita oke ini untuk kamu. Itu sih kalau aku. Apalagi kalau saudara ya, saudara itu kalau ini keluarga aku ya, jadi ada keluarga pinjem wah. Itu bukan kita seudon wah bahaya enggak, tapi wis iki gawon aku gak duwe lek sakmono iki gawon ae sakmene wis. Entah dia mau mengembalikan atau enggak, kita sudah ikhlas plong. Niatnya memberi. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Itu Gus Kausar piye ya, Pak Kandel. Ya, kata Gus Kausar itu ya di Mitra Muslim bisa melihat di linknya. Dai Muda. Oh, ada di Dai Muda. Biasanya di hari Sabtu jam 4 sore, hari Sabtu jam 4 sore. Tapi beda-beda ya ustadznya. Tapi kan itu Dai Muda kan Dai Muda. Salah satunya kan yang sekarang rame itu kan Gus Kausar dari Ponpes mana Pelosok Kediri ya. Betul. Nah, beliau itu menyebutkan ketika ada teman lama sekali tidak berjumpa, kemudian tiba-tiba ngomong sekali berjumpa utang, kan gitu. Iku kan sebagian besar manusia kan sebagai manusia biasa pasti ke arahnya negatif. Iso sih, jarang ketemu kok moro-moro utang dan lain sebagainya. Terus. Tapi beliau menyebut itu sejatinya Gusti Allah iku mengirimkan dia untukmu, bahwa kamu itu bisa menolongnya. Gusti Allah mengirimkan dia untukmu. Dia itu menganggap bahwa kamu itu konco sing apik, konco sing terbaik, dan Gusti Allah itu juga siapa ngerti karena sudah tidak ada orang lagi yang bisa menolongnya. Dan inget yo koncoku pondok sing dhisik baik raga. Ya coba akhirnya silaturahim, dan siapa tahu itu memang menjadi salah satu ladang pahala yang berlimpah. Misalkan dengan utang itu memang dia benar-benar butuh, misalkan untuk apalah mungkin sesuatu yang lahiran gitu ya misalnya. Artinya kan itu menjadi amal jariah yang luar biasa, apalagi ketika itu amanah. Tapi jangan sampai yang didatangkan oleh Gusti Allah ke antum semua gitu kan, ngomongnya ke kita itu kita yang malah menyalahartikan. Kita itu sudah itu berarti kita sudah dipilih oleh Allah SWT bahwa kita itu orang baik, dan dia datang itu mengenal bahwa kita orang baik, dan itulah pentingnya husnuzon gitu kan. Jadi insya Allah ya untuk para teman-teman angkatan Untak temannya Septian, insya Allah Septian ini orang baik yang dipilih untuk kalian ketika kalian butuh duit. Iya, hubungi. Ya monggo, selalu saya akan husnuzon. Iya. Ya memang ya, betul sih. Memang prinsipnya benar, prinsipnya ya, betul, ya, prinsipnya harus betul. itu kayak gitu memang. Iya, memang apa husnudonnya itu harus seperti ya, tingkatannya beda lah. Iya, ya itu kan kelas-kelas yang wis punya uang banyak. Tapi kalau Septian mek diwaca dari luar tanpa membuka kan WhatsAppmu kan. Iku sebelum terus aku mau hapus ya, mau delete set.
blokir set. Enggak lah. Terus arep ketika ngirim lho kok centang siji yo. Dadi oke. Enggak, tak delok tok seret. Ya wis gak usah dibuka. Iya. Ya kan memang sejatinya kalau memang bisa, ya, termasuk benar, juga ya. saya pun juga sebagai manusia biasa ya, terkadang kan ada dalam kondisi tertentu itu minus di bulan itu. Ya wis gantian utang konco, tapi ya sama-sama menjaga amanah. Toh yang dipercaya sekarang itu kan lisan kita. Terkadang kan kalau ke bank misalkan kan harus ada jaminan. Nah, kita sebenarnya lisan kita itu menjadi jaminan. Kita bisa dipercaya atau tidak. Tapi jangan pinjam ke bank loh. Enggak. Iya kan yang sesuai syariah. Bahkan teman saya itu yang pengusaha lumayan besar ya. Itu utang bukan hanya puluhan, ratusan dengan lisan. Tapi karena memang sudah dipercaya kredibilitasnya, ini pasti amanah, kemudian ada track recordnya yang bagus, dipercaya tanpa jaminan dan sebagainya. Ya seperti Rasulullah ketika berdagang itu kan modalnya kepercayaan. Iya. Iya kan, nggak pakai kulaan kan dipercaya ini sampean jualkan kayak gitu. Oke. Jadi dari kebahagiaan kemudian bergeser ke perhutangan. Iya, berarti kan nanti hubungannya ada hubungannya nanti. Antara bahagia, hutang, dan persahabatan. Kan biasanya kan antara hutang ini kan bisa mengakibatkan perpecahan. Betul. Nah, bahagia ini biasanya bisa tidak bahagia karena hutang. Nah, apa yang bisa mengkorelasikan keduanya agar kita tetap bahagia? Tadi makna kopi yang manis, gula yang pahit. Iya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah di segmen akhir. Tapi ya ini ya semoga agak bunuti saja ya. Enggak, ini cuma sharing ngobrol-ngobrol. Iya. Aja. Bebas antara muslim ya. Jadi yang baik ya diambil, yang nggak baik ya di skip aja. Yang misalkan ada yang cocok ya semoga segera gitu kan. Amin ya robbal Iya. alamin. Kamu masih usaha kan tetap untuk membahagiakan ibumu kan? Masih. Aku kan pilih kopi tapi yang manis. Iya. Lah ya maksudnya tetap itu kan ada ikhtiar tadi untuk Pasti kalau ada itu. menjalankan atau melaksanakan perintah ibumu tadi kan. Perintah Allah kan itu. Ya perintah Allah, dan kamu kan katanya ingin membahagiakan ibumu dengan mematuhi perintahnya. Bener. Menikah. Betul. Tapi kan tahun sekarang puasa yo. Habis ini, yo. Iya, habis tinggal ini. beberapa lagi kan ya. Berarti beberapa minggu lagi. tahun Gajah. Duh. Inilah. Ya semoga tahun ini. Harapannya tahun ini. Semoga di tahun ini. Bener loh. Insya Soalnya tahun ini kan ngomong ini loh. Tahun apa Masehi apa 2023 sekarang. Masehi. Nah, Insya semoga Allah. juga. Masehi berarti. Iya, semoga. 2022 ngomongmu yang ngono. Iya. It's my dream you. Iya. Gak percaya lihat nih linknya di sini. nih. Iya, Mbak Ustadz Sukron si Eling Ustadz Sukron. Eh. Lama ya nggak undang Ustadz Sukron ya? Iya, mungkin kita bisa hadirkan nih Ustadz Sukron. Ya atau ustadz-ustadz yang lain. Ya itu mengajari kita untuk selalu berterima kasih. Syukron. Sukron Ustadz. Oke, jadi intinya Betul. bahagia itu adalah Ketika membayar hutang dengan tepat waktu. Itu bahagia. Ya. Ya. Iya betul. Baik. Dan bahagia itu sejatinya ketika bisa membahagiakan orang lain. Dan sejatinya nggak usah punya utang kalau bisa. Soalnya kepikiran Dewi ya. Iya, aku ono. Ada pay letter ini, nggak masalah. Tapi kan Kue ngomong pay letter. ada kan yang lihat kan Haram, banyak. haram Memang kan? yang lihat banyak. Yang lihat kan banyak. Tapi menurutmu haram apa? Ya haram pasti. Coba salah haram. Oh, iya. Nanti di programnya Dani aja. Tapi Iya, itu Di program apa biar tahu mitra muslim. ekonomi syariah. hari Pukul Ba'da Isya sampai 8:30 malam bersama Profesor Suherman Rosyidi. Hari Jumat. Ya, Bu, ya? Jumat. Oh, Pada di Jumat sholat Isya. malam. Ada live YouTube-nya juga ya. Ada Bisa live YouTube-nya ditonton, juga. Silakan. Iya. Oke, jadi kalau kesimpulannya mungkin ya, mau ngasih Ya kesimpulan? enggak kesimpulan aja kamu. Loh, kan barangkali ada quotes ya dari Septet. Bukan Mahfudat. Enggak, bukan Mahfudot. Jadi kalau bicara tentang kebahagiaan gitu ya, kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan yang artinya Satu-satu gitu. Siapkan Yo. Yang artinya ketika ketika kita berdoa kemudian Allah
mengijabahi. Pernah tak share ya, ketika kita berdoa kemudian Allah menjawab doa kita, aku bahagia karena Allah mengabulkan keinginanku. Dan ketika aku berdoa kemudian Allah belum mengabulkan doaku, aku juga bahagia karena aku berjalan di atas kemauan Allah. Nah, jadi antara kemauan kita dan kemauan Allah ini harus bisa kita sinkronkan. Itu juga saya pelajari juga, bisa legowo dengan keadaan seperti ini mungkin gitu ya. Ya nggak ngenes-ngenes nemen sih aku. Ya nggak ngenes lah kamu wis di posisimu kan dilihat orang teman-teman. Mas Ragar MC suara muslim. Tiap hari di syuting. Tapi rekeningku cool bos. Proses. Oh iya proses. Kok tambah curhat ya? Silakan donasi. Enggak jadi. Janganlah, nggak boleh. Silakan MC. Enggak, jadi seperti itu. Jadi antara keinginan kita, kemauan kita, harapan kita sama yang sudah Allah siapkan. Kemauan kita sama kemauan Allah ini harus bisa kita pahami. Seperti yang dijelaskan Prof. Ali di PTSB. Oh ya, benar. Bapak punya kemauan, Allah punya kemauan, sampean mau kemauan sampean sendiri apa kemauan Allah gitu kan? Iya kan? Ditanya kayak gitu. Kembali ke pasrah gitu. Kemauan mantep gitu ya. Jadi nanti ada PTSB lagi kan? Insya Allah ada PTSB, tapi karena memang beberapa kondisi dan hal yang lainnya kita akan membuat PTSB spesial halal bihalal. Oh, alhamdulillah. Nanti ketemu bareng bersama host Suara Muslim. Kamu juga kan? Nanti saya sama Dani aja ya. Hostnya, MC-nya. Berapa? Loh tenang, tinggal tulis di kertas. Aman, gitu ya. Kesimpulannya sih. Mari bro. Aku melok cek sih kesimpulan iki. Loh, kamu kan belum. Lah ya aku dulu, singkok kan kepenuhannya Septia. Oh iya. Oke. Nyambung dari raga tadi ya. Jadi kan kuncinya hidup kan harus sesuai dengan apa yang kita mau, terus yang dimau oleh Allah ya. Jadi kuncinya ada sabar dan juga syukur. Kalau kita sesuai dengan permintaan kita, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kalau nggak sesuai, ya kita harus bersabar. Karena mungkin itu yang paling baik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk, cocok. Septian paling bagus iki. Bukan. Bahwa makna kebahagiaan itu kan sejatinya, makna kebahagiaan kan tadi yang kita sebutkan adalah berkaitan dengan ketenangan dan lain sebagainya. Bahwa ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan zikir. Ala bidzikrillah bitatmainul qulub. Gitu kan. Kemudian dengan ketenangan itu kita benar-benar bisa dapatkan ketika zikir tadi adalah ketika mengingat Allah, artinya kembali ke keimanan. Dan ketika kita benar-benar mengingat Allah, kemudian berkaitan dengan keimanan, kita pasti arahnya adalah ingin berbuat baik, ingin menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linas, gitu kan. Kemudian artinya kita berusaha untuk berbuat baik. Bahwa maknanya di sini yang sudah saya buat status tadi malam. Sudah ada status saya tadi malam. Gimana? Bahkan sudah 1000 sekian yang melihat. Moso. Iya. WA dah. WA. Gimana? Kontaknya dan saya bude. Iya. Dibacakan. Coba sih. Di WA saya ya. Yang mau lihat statusnya berarti harus berteman dulu, WA dulu. Kita memang tidak selalu bertemu orang baik. Bener kan? Betul. Tidak selalu bertemu dengan orang baik. Saya ketemu Yuda ini ya kan kadang baik semua. Kadang merusak. Iya benar. Kita dimanapun lah, bukan di sini, dimanapun kondisinya, termasuk di dunia pekerjaan, di dunia mungkin bertetangga, berhubungan sosial dan sebagainya. Kita memang tidak selalu bertemu orang baik. Namun kita bisa menjadi orang baik untuk setiap orang yang kita temui. Berat ya. Kalau setiap ketemu orang kamu baik ya. Berusaha baik. Jadi Septian punya hati ini ya. Kayak sekarang itu kayak pengolahan sampah itu, limbah itu loh. Jadi limbah kotor kan ya. Gak berdaya dan dibuang orang kan. Masuk ke pengolahan hatinya limbah. Septian. Masuk pengolahan limbah. Akhirnya menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Seperti Septian. Nah itu artinya Septian berarti daur ulang. Artinya Septian seperti itu, meskipun ada teman yang nggak baik, tapi kalau dekat Septian, akhirnya bisa outputnya menjadi baik kan gitu. Ya nggak tahu ya, pokoknya saya berusaha ketika ada temen, ketika butuh bahagia, ayo seneng los. Ketika butuh curhat sampai malam, sampai kadang cerita panjang lebar tentang masalah. Kita butuh bakso,
Ketika butuh bakso ya ayo tukang bakso. Ketika contoh misalkan butuh dandani mic dan lain sebagainya. Oh iya bisa semua dan lain sebagainya. Itu adalah masang keramik bisa ya? Bisa masang keramik. Bisa, tak panggilkan tukang. Kan ada link-link tukang di sini. Masang kanopi juga banyak. Dan lain sebagainya. Kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk saudaranya. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune di Majelis Ikhwan Idaman. Jangan lupa follow Instagram kami. Saya Raga Satria, saya Dani Rohmati, dan saya Muhammad Septian pakai huruf Y. Septian Muhammad pakai huruf Y. Ya, terima kasih telah menyimak ke Majelis Ikhwan Idaman atau MID, tayang setiap hari Sabtu ya jam 7 malam. Dan juga terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ya ada kekhilafan, kekeliruan kata, kalimat yang tidak tepat. Kita mohon atas segala kekhilafan gitu ya. Dan insya Allah sambung silaturahim dengan ketemu bareng di pernikahannya. Insya Allah bisa nge-MC saya dan juga Raga di PTSB yang kedua. Yang kedua ya? Kan yang kedua kita nge-MC kan? Oh iya, bersama dengan suara muslim. Insya Allah halal ngalahin. Iya. Insya Allah. Iya. Oke, politikus kudu pinter dulu. Tapi kak minat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.